Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami, bentuk kami, proses kami, kuatkan kami, tegur dan lawat kami untuk kami hidup dalam anugerah Tuhan. Makin hari makin kuat, makin hari makin setia, makin hari makin maju, makin hari makin berkenan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini buat jemaat Tuhan di Goshen, Surabaya, izinkan saya berbagi tentang makin lama makin kuat. Ya kan, bahwa corona ini tidak boleh membuat kita makin lama makin lemah. Sebagian saudara berkata, pendeta udah ber7 bulan nih pendeta, kerjaan susah nih pendeta. Sebagian saudara berkata, aduh pelayanan macet nih pendeta. Sebagian berkata, aduh bete, ibadah kadang-kadang di rumah ya kan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kita bilang makin lama makin kuat. Ayo semangat ya kan. Ini kan bukan tontonan, ini kan ibadah. Ayo sama-sama bilang makin lama makin kuat. Sekali lagi semangat, sama-sama bilang makin lama makin kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini yang saya mau share makin lama makin kuat. Buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Klik 2 Tawarikh 17 ayat 10 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, peperangan demi peperangan terjadi, tetapi apa yang terjadi? Ada ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Mereka coba, mereka tebar fitnah, mereka coba dengan gerakan apapun, tapi tidak bisa berbuat sesuatu karena pembelaan Tuhan buat Yosafat. Ayat 11, dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Klik ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang. Kadangkala ada orang fitnah saudara, kadangkala ada orang curangi saudara, kadangkala ada orang mau coba tusuk dari belakang dalam hidup saudara. Tetapi kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, makin lama makin kuat. Corona tidak boleh membuat kita makin lama makin lemah. Pintu-pintu gedung gereja yang tertutup tidak boleh membuat kita makin lama makin lemah. Bahkan saudara-saudara yang dengan kasih Tuhan mungkin saya harus sebut. Saudara-saudara yang di PHK, saudara-saudara yang dirumahkan. Tidak boleh makin lama makin lemah. Saudara-saudara yang suaminya sedang selingkuh. Saudara-saudara yang istrinya sedang lari meninggalkan. Saudara-saudara yang mama papanya sedang bercerai. Saudara-saudara yang cintanya sedang ditolak. Saya hanya mau ingatkan dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh makin lama makin lemah. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi makin lama makin kuat. Yeah! Haleluya. Yosafat makin lama makin kuat. Dan apa yang terjadi? Menjadi luar biasa kuat. Tetapi dia tidak lupa diri. Bukan berarti dia kuat, dia sombong. Bukan berarti dia kuat, dia lupa Tuhan. Bukan berarti dia kuat, dia santai-santai saja. No, di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Jadi meskipun makin kuat, dia tetap berjaga-jaga, dia tetap waspada, dia tetap melakukan bagiannya. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda, orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa, jadi dia tetap waspada. Dia tetap berjaga-jaga. Ini persoalannya, ada banyak orang waktu diberkati lupa. Banyak orang waktu ngalamin mujizat Tuhan akhirnya mulai kompromi dengan dosa. Banyak orang ketika mulai pelayanan yang maju akhirnya mulai jalan di jalan yang gak seharusnya dia jalani. Dia mulai hidup di dalam kesalahan-kesalahan dosa dan menganggap hal-hal najis itu biasa. Tapi kita lihat Yosafat sangat berjaga-jaga. Yosafat sangat waspada. Yosafat sangat berhati-hati. Ayat selanjutnya klik. Ini daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Lihat bagaimana dia atur, bagaimana dia didik, bagaimana dia latih. Lihat selanjutnya, klik. Ayat 16, dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Jadi lihat, di satu sisi mereka jaga kesatuan. Di sisi yang lain mereka jaga kemampuan. Tapi di sisi yang lain mereka juga jaga hubungannya dengan Tuhan. Karena saya percaya 3 ini modal yang sangat penting. Yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua kita harus jaga persatuan.
Tapi yang ketiga, kita juga harus tingkatkan kemampuan. Maka kita makin lama makin kuat. Lihat selanjutnya. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Selanjutnya klik. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Maka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Makin lama makin kuat, jangan menjadikan kita lupa diri. Makin lama makin kuat, jangan menjadikan kita sombong. Makin lama makin kuat, jangan menjadikan kita akhirnya kompromi dengan dosa. Makin lama makin kuat, jangan justru membuat kita akhirnya merasa bahwa semuanya itu karena kemampuan kita, itu salah di hadapan Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, tapi tetap bersatu. Yosafat makin lama makin kuat, tapi tetap waspada. Yosafat makin lama makin kuat, tapi tetap berjaga-jaga. Yosafat makin lama makin kuat, tetapi tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan berwibawa dalam takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Saya catat di sini Allah kita adalah Allah kemajuan. Our God is a progressive God. My God is not a stagnant God. Allah saya bukan Allah yang diam. Allah saya bukan Allah yang pasif. Allah saya bukan Allah yang mogok. Tapi Allah saya adalah Allah yang selalu membawa pada kemajuan. Jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Goshen yang ada di Surabaya. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Engkau harus tetap maju. Ayo sama-sama bilang sama saya harus tetap maju. Ya lemes. Ayo sama-sama bilang sama saya tetap harus maju. Sama-sama bilang, saya akan maju. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Yes, haleluya. Iya kan? Allah kita adalah Allah kemajuan. Progressive God. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan mutlak. Allah mau lihat kita maju. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh Gilbert ini pengaruh Injil kemakmuran. No, bukan soal Injil kemakmuran. Saya percaya Injil akan membuat orang hidupnya maju. Siapapun yang dijamah oleh Tuhan hidupnya maju. Pemikirannya lebih maju. Hatinya lebih kuat. Hidupnya lebih bersemangat. Dan ada saja peningkatan kemajuan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Sebagian saudara berkata, oh enggak selamanya pendeta, ada juga yang ikut Tuhan lalu hidupnya mundur. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau saudara memang ingin mundur, ingin menderita. Iya kan? Saya percaya my God is a progressive God. Tapi kalau saudara percaya ikut Tuhan mau mundur silahkan saudara. Ya kan gak usah kita berdebat. Pokoknya dalam iman Kristen makanya selalu saya tidak percaya dengan perdebatan. Kenapa? Karena saya percaya sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Ada orang yang berkata ikut Tuhan diberkati. Amin. Ada orang yang berkata ikut Tuhan menderita. Sesuai dengan iman kalian jadi pada kalian. Karena itulah yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Ya kan? Nah saya percaya. Mengikut Kristus pasti ada kemajuan. Kita lihat selanjutnya. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita maju? Yang pertama supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Hidup Kristen tidak BBS, begitu-begitu saja. Hidup Kristen bukan GGD, gitu-gitu doang. Iya kan? Supaya kita dapat melihat kenikmatan hidup di dalam Kristus. Yesus mati buat kita bukan supaya kita sengsara. Yesus menjadi sengsara buat kita. Supaya kita menerima segala kemuliaannya. Karena hidup yang indah itu membuat kita menjadi saksi Tuhan. Iya kan? Kalau ikut Tuhan hidup kita makin hancur. Hidup kita makin sengsara. Hidup kita makin menderita. Orang juga takut jadi Kristen. Tapi juga kalau orang lihat. Wah. Dia tadinya hanya tukang rujak. Dia hanya tadinya pengusaha kecil. Dia tadinya hanya pedagang keliling. Tapi makin dia mengandalkan Tuhan, ada saja berkat Tuhan, ada saja rahmat Tuhan. Sekarang dia udah punya ruko sendiri. Makanya saya bilang hidup Kristen gak harus kaya, gak harus makmur. Tapi hidup Kristen harus meningkat. Yang biasanya tadinya penakut, sekarang mulai lebih berani. Yang tadinya gak pernah bisa mau berdoa, sekarang sudah mulai mau berdoa. Itu yang saya bilang peningkatan, kemajuan yang menjadikan hidup kita indah. Dan hidup yang indah itu menjadikan kita kesaksian buat banyak orang. Yang kedua. Kenapa Allah mau kita maju? Supaya kita dapat menjadi saksinya. Kalau semenjak ikut Tuhan rumah tangga kita berantem melulu. Semenjak ikut Tuhan kita jadi utang banyak di mana-mana. Saudara ya kan orang juga takut dan kekristenan kayak begitu.
Makanya waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia bilang apa? Engkau tidak akan lagi menjadi penjala ikan, engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Kemajuan. Lalu ikut Tuhan, ada tantangannya ada. Mereka tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi waktu mereka ketemu Yesus, selalu ada jalan keluar dalam Yesus. Yang setuju katakan yeah. Ibu-ibu yang sedang bermasalah, adik-adik muda yang sedang bermasalah, hamba-hamba Tuhan yang sedang bermasalah, para pengusaha, para pejabat, polisi dan tentara, siapapun saudara yang sedang menghadapi masalah, izinkan saya mengingatkan buat saudara, dalam Yesus bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada penderitaan, tapi selalu ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Yeah. Sepanjang malam mereka nggak dapat ikan. Tapi Yesus bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan waktu mereka taat, itu kuncinya. Ada kemajuan, ada peningkatan. 153 ekor mereka tangkap. Kenapa Tuhan mau kita maju? Maju dalam pemikiran, maju dalam semangat, maju dalam cinta, maju dalam kasih kita kepada Tuhan. Maju dalam pelayanan-pelayanan kita supaya hidup kita bukan hanya menjadi indah, tapi kemudian menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga saya pelajari. Allah mau kita maju. Iya kan? Daniel misalnya. Dari orang muda biasa yang dibuang. Tapi kemudian setia terus dalam kemajuan. Yusuf yang tadi hanya budak, setia sama Tuhan, terus mengalami kemajuan. Dan saya tetap percaya dia Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Kalau dia buat kemajuan buat orang-orang yang percaya, dia juga buat kemajuan buat setiap kita. Yang ketiga, kenapa Allah mau kita maju? Supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar. Kalau hidup kita mundur, hidup kita stres, hidup kita tertekan terus, hidup kita dalam bahaya terus, hidup kita dalam tekanan terus. Loh kita gak bisa ngerjakan hal-hal yang lebih banyak, lebih besar, lebih berguna bagi kemuliaan Tuhan. Makanya dia buat kita maju. Makanya Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar. Yang saja katakan yeah. Amin. Jadi kalau kita ikut Tuhan lalu hidup kita gak maju-maju. Periksa, yang pertama mungkin sedang dalam proses. Karena kalau sedang dalam proses Tuhan buktikan kita setia, lalu ada kemajuan. Atau yang kedua mungkin kita sedang kompromi dengan dosa. Karena Alkitab sudah bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita kompromi dengan dosa maka Tuhan sedang menggoncangkan kita. Atau yang ketiga, kenapa kita gak maju? Karena kita hidup dengan penuh persungutan. Kita gak setia dalam perkara kecil, kita komplain. Kita hidup dalam dosa. Kita akhirnya berjalan dalam kedagingan. Dan karena Tuhan tidak bisa melihat kesetiaan kita dalam perkara kecil, Tuhan gak akan pernah percayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Yang keempat, Allah kita adalah progressive God. Allah yang mendorong pada kemajuan. Yang pertama supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah. Yang kedua supaya kita tetap dapat menjadi saksinya. Yang ketiga supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar. Dan yang keempat supaya kita dapat senantiasa menjadi berkat. Dan menyatakan kuasa Tuhan. Makanya Alkitab bilang Tuhan akan pakai orang yang bodoh. Untuk mempermalukan yang pintar. Sehingga orang bilang dia kan tadinya orang biasa. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan. Kok ada aja berkatnya ya? Kok ada mujizatnya ya? Siapa Esther? Orang biasa. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemajuan. Sampai dia dipercaya menjadi ratu. Wow. Dalam hidup ini saya percaya. Tidak ada kebetulan di dalam Kristus. Allah rancangkan segala sesuatunya dahsyat dan luar biasa. Dan kalau kita setia, kalau kita tak benar, kalau kita tak beriman, kalau kita tak mengandalkan Tuhan, pasti ada kemajuan-kemajuan yang Tuhan kerjakan. Kalaupun belum ada kemajuan, mungkin sedang ada proses yang Tuhan kerjakan, kau harus sabar. Tapi kalau itu karena ada dosa kita, ada pemberontakan kita, ada ketidaksetiaan kita, atau mungkin ada kebiasaan kita untuk kompromi dengan dosa, bertobat. Maka pada waktu kita kembali, mulai ada peningkatan dan kemajuan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Itu dikatakan amin. Corona. Yang menakutkan buat sebagian orang.
Tapi kita tidak mau terikat dengan roh paranoid, saudara-saudara. Betul kita harus berjaga, betul kita harus ikuti protokol kesehatan pemerintah. Tapi kita nggak boleh parno, kita nggak boleh takut. Saya suka bilang begini, zaman sekarang. Family name orang sudah banyak berubah. Sehingga kalau namanya Hendrawan, maka namanya Hendrawan Parno. Karena dia punya family name Parno. Kalau namanya Sugiono Parno. Ya kan? Kalau namanya Ekwan Parno. Saudara, kenapa Parno banget gitu? Kita kayak nggak percaya perlindungan Tuhan. Betul kita harus ikuti protokol pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Iya kan? Kita harus ikuti. Jaga jarak. Tapi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan bukan berarti kita harus hidup dengan ketakutan. Karena ketakutan selama 7 bulan ini bombardir pada kita. Tapi kita tahu umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita akan mengalami kemajuan. Kita akan jadi berkat. Kita akan menyatakan kuasa Allah. Bahwa ketika orang merancangkan kejahatan buat kita. Ketika orang mau merancangkan kejatuhan buat kita. Ketika orang mau merancangkan fitnah, lalu bully atau apapun pada kita. Tuhan mengangkat, membela, menyatakan kemuliaan yang setuju katakan yeah. Selanjutnya. Sebaliknya hukum dunia adalah hukum kemerosotan. Nah, ya kan? Jadi sekarang kita tahu kan, kenapa ada hukum peningkatan kemajuan, kenapa ada hukum kemerosotan. Karena apapun dari dunia ini merosot. Makanya Paulus bilang apa? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami, manusia rohani kami diperbarui dari hari ke hari. Artinya kalau kita mau ikut cara dunia, hukum kita kemerosotan. Tapi kalau kita mau pakai cara Kristus, hukum kita kemajuan dan peningkatan. Terserah saudara. Saya bisa saja menolak khotbah hari ini dan berkata, Gilbert aneh-aneh, pengajarannya kok aneh ya. Oh hidup harus ada dalam kemajuan, harus ada dalam peningkatan. Tapi kalau sudah hidup di dalamnya, engkau akan melihat buah-buahnya. Tapi kalau saudara mau terus hidup merosot, itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya memilih. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di GBI Goshen yang ada di Surabaya mengalami peningkatan yang setuju katakan yes. Selanjutnya saya pelajari, klik. Sekarang pilihan di tangan kita. Mau ikut jalan Tuhan yang bernama kemajuan dan peningkatan atau mau ikut jalan dunia yang bernama kemerosotan, klik. Saya pelajari di sini. Nah bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Satu. Kita harus rela belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Yosafat belajar. Dari pengalaman raja-raja Israel. Dari pengalaman raja-raja Yehuda. Bagaimana mereka tetap percaya pada Baal. Bagaimana mereka tetap membangun korban. Bagaimana mereka tetap melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan ujung-ujungnya kebinasaan. Kenapa Yosafat bisa makin lama makin kuat? Belajar dari kesalahan masa lalu. Setiap orang pasti bisa pernah salah. Setiap orang pasti pernah ada masa-masa kegelapan dalam hidupnya. Setiap orang pasti ada masa-masanya di mana dia kepala batu, egois, mau menang sendiri. Lalu kita belajar. Selama kita egois, selama kita serakah, selama kita rakus, selama kita bergaya hidup hedon, selama kita memaksakan kehendak kita, hidup kita justru sengsara. Hanya orang-orang kepala batu yang bodoh. Yang tidak mau belajar dari kesalahan masa lalunya. Dan orang yang tidak mau belajar dalam pengalaman masa lalunya. Dia akan muter-muter dalam kehidupannya begitu-begitu aja. Gitu-gitu doang. Dan tidak pernah mengalami terobosan. Makanya Alkitab ingatkan kita. Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobat, bangkit. Dan lakukan lagi sesuatu yang dahsyat. My God is a second chance God. Kalau sudah pernah salah bukan berarti hidup sudah akan selalu di bawah kutuk. Tapi kalau kita pernah salah lalu kita belajar dari kesalahan masa lalu. Lalu mulai bangkit setia untuk melihat ke depannya tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Maka berlaku firman yang berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan yes, aku terima dengan iman. Yang kedua, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat. Karena itu doa saya buat setiap jemaat sekalian. Kita harus mau bergantung penuh pada Tuhan.
Bukan jadi orang yang selalu khawatir. Bukan jadi orang yang selalu berpikir, aduh bagaimana kalau begini, aduh nanti bagaimana kalau begini. Habis istri saya begini. Kita ngeluh buat semuanya, kita komplain buat semuanya. Kita lupa bergantung pada Tuhan untuk berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Kalau kita bergantung penuh pada Tuhan, kita akan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kalau kita bergantung penuh pada Tuhan, kita akan mampu berkata melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Life doesn't need to be perfect. Hidup gak harus sempurna karena kita belum tiba di sorga. Tapi selama kita kuat, selama kita setia, selama kita mengandalkan Tuhan, dan selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Artinya selalu meningkat. Selalu mengalami kemajuan. Saya berdoa, usaha saudara, masa muda saudara, prestasi saudara, pencapaian-pencapaian dalam hidup saudara, karir saudara akan terus meningkat dan mengalami kemajuan. Karena itu janji Tuhan yang dimeteraikan buat setiap kita. Yang ketiga, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Kita harus mau bekerja keras, jangan malas. Jangan jadi orang yang apa-apa komplain. Jangan jadi orang yang terus menghakimi orang. Ini gara-gara begini, gara-gara begini. No, kerja keras. Apapun tidak boleh menghambat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan berjuang untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita harus bekerja keras. Dengan mengembangkan semua talenta dan karunia yang kita miliki. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dengan talenta kecil kita, Tuhan akan berkati, kembangkan terus talenta-talenta kita. Hidup jangan banyak mengeluh. Hidup harus punya mental prajurit. Hidup harus punya mental pahlawan. Yang melihat tantangan bukan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi tantangan latihan-latihan. Untuk mencapai keadaan yang lebih baik dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan. Yeah. Suami istri yang sedang bersebelahan tatap-tatapan dan bilang kita harus tetap maju. Masalah tidak boleh menghambat kita. Persoalan tidak boleh membuat kita putus asa. Masalah dan persoalan bahkan pengkhianatan di sekitar kita hanya bukti kita masih ada di dunia. Karena kita masih ada di dunia, kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi hal yang menyakitkan, menghadapi pengkhianatan. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan Alkitab berkata inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Makanya Paulus bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat? Kita harus siap. Kita harus tenang dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita gak buat apa-apa, ada orang tersinggung sama kita. Ada orang mau jatuhin kita, ada orang mau fitnah kita. Ada orang-orang yang gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Ada orang-orang yang gak suka lihat hidupmu diberkati. Ada orang-orang yang gak suka lihat pelayananmu dipakai Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang mulutnya pedas, mulutnya menyakitkan. Apapun yang dikatakan selalu melukai perasaanmu. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, siap. Karena kita belum tiba di sorga. Tenang. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Lalu rebut kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Pemenang. Bukanlah keadaan. Saya ulangi sekali lagi, pemenang dan kemenangan bukanlah keadaan. Tapi pemenang dan kemenangan adalah perjuangan dalam kesetiaan kesungguhan kepada Tuhan. Saudaraku, hidup memang kadang-kala tidak baik. Life is tough, I know. Tapi yang saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang baik. Bu, Ibu punya Tuhan yang baik. Pak, Bapak punya Tuhan yang baik. Pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekanku sekalian. Kita punya Tuhan yang baik. Anak-anak muda yang saya cintai dalam kasih Kristus. Kita punya Tuhan yang baik. Karena kita punya Tuhan yang baik. Tantangan demi tantangan boleh kita lewati. Tapi makin lama kita akan makin kuat. Makin lama kita akan makin dewasa. Makin lama kita akan makin disempurnakan. Makin lama kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Semua mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap kita datang pada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Kalau ada saudara yang hari ini berkata, kok saya makin lama makin emosional. Makin lama saya makin lemah. Makin lama saya makin banyak kecewa. Makin lama saya makin hidup dalam kepahitan. Makin lama saya makin tertekan dalam menghadapi semuanya. Taruh tangan kananmu di dada.
Dan hari ini imani, saya makin lama harus makin kuat. Saya makin lama harus makin dewasa. Saya makin lama harus makin setia. Saya makin lama harus makin berkenan kepada Tuhan. Kita doa Bapa. Tidak kebetulan hari ini kami bersama dalam ibadah yang luar biasa ini. Bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Goshen yang ada di Surabaya ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena kami pegang firman Tuhan, hidup kami akan meningkat, hidup kami akan mengalami kemajuan, hidup kami akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin sungguh-sungguh, makin hari makin menyenangkan Tuhan, makin hari makin disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sedang kecewa, yang sedang berbeban berat, yang sedang lari dari Tuhan, yang sedang kompromi dengan dosa, disadarkan kembali. Karena dunia hanya akan membawa kami pada air mata dan penderitaan. Tetapi kasih Kristus membawa kami pada kemenangan, kemajuan dan kedahsyatan. Jamah, jamah, jamah dengan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap orang yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Gitu. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar sakit penyakit. Kuasa kesembuhan mulai mengalir. Kuasa kesembuhan mulai mengalir. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami dan kami beriman. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Oleh bilur Yesus sembuhlah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tambahkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi, Tuhan bawa pada keselamatan-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, Tuhan tuntun dengan roh takut akan Tuhan. Khususnya juga gubernur Jawa Timur. Dan juga wali kota Surabaya. Berkat Tuhan atasnya. Tuntunan Tuhan luar biasa. Tuhan hentikan COVID ini. Sehingga selalu ada jalan keluar. Bahkan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Para dokter, para suster, para petugas medis. Tuhan jaga. Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Tuhan jaga senantiasa. Indonesia Tuhan jaga sehingga tingkat kematian semakin menurun, tingkat kesembuhan semakin melonjak dahsyat. Karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan tolong untuk tetap mengabarkan kebenaran. Dan gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Goshen Surabaya ini, Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan setiap kami yang sudah menerima firman, kami gak mau jadi anak Tuhan yang bodoh, yang menerima firman dan tidak melakukannya. Tapi tolong kami untuk menjadi orang percaya yang menerima firman, melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bertumbuh di dalamnya. Sehingga hidup kami makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Dan dapat diandalkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan dan berdampak bagi dunia ini. Gembala di tempat ini Tuhan pakai terus untuk menyatakan kasih kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Jemaat-jemaat Tuhan terus mengalami kasih karunia dan rahmat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya saudara bahwa rancangan Tuhan atas hidup saudara